malas, tidak berani naik ke pohon lontar. Padahal dulu ada istilah, ya, ada istilah mereka bilang, kalau kamu suka anak nona saya, kamu harus bisa itu panjat pohon lontar. Karena hidup itu tidak hanya dengan cinta, tetapi hidup dari pohon lontar. Begitu. Jadi oleh Bang Mardhani itu di Jepang, bagaimana mereka mendidik anak-anaknya itu penuh dengan kedisiplinan, mereka menjadi habit, jadi suatu kebiasaan yang begitu tertanam, dan akhirnya mereka kita lihat menjadi bangsa yang maju, kerja keras, disiplin, dan mereka sangat menghargai orang, mereka tidak mau merepotkan orang. Ketika ada bencana tsunami, mereka tetap mengantri untuk mengantri makanan, ya, mau beli makanan saja mereka harus antri dalam kondisi yang dingin misalnya. Di satu sisi saya juga begitu terkejut ketika kebetulan pernah tinggal di sana, itu untuk buang sampah saja, ya, mereka ngantri. Bayangkan, anak-anak muda itu mau buang sampah ngantri. Waktu ada festival di tempat saya mengajar di kampus sana di Tokyo University Foreign Studies, mereka adakan festival, mau buang sampah mereka harus mengantri. Nah, ini kenapa? Karena memang sudah tertanam dari kecil, ya. Jadi kalau pergi-pergi juga anak-anak juga harus membawa kantong plastik untuk kalau mereka buang sampah itu harus mereka masukkan. Jadi ada budaya yang tertanam dari kecil itu. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Ya kan? Bagaimana dengan Indonesia yang begitu beragam? Tadi Bang Mardhani sudah menjelaskan bahwa kita itu terdiri berbagai suku, ya, agama juga yang diakui hanya 6, ya. Bahasa begitu banyak, dan banyak juga bahasa yang sudah hilang. Nah, terus bagaimana kita mencoba menjaga budaya-budaya itu agar tidak hilang, ya? Nah, pemerintah kan saya lihat ini sudah ada undang-undang panitia, pemerintah membuat undang-undang pemajuan kebudayaan, punya strategi. Ya, memang ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mereka berusaha melibatkan atau partisipasi masyarakat, karena berbicara kebudayaan kan penghasil kebudayaan itu masyarakat. Karena masyarakatlah menjadi syarat mutlak. Di dalam undang-undang pemajuan kebudayaan itu ada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, ya kan? Bagaimana pemerintah harus melindungi tradisi yang ada, budaya di suatu masyarakat, misalnya kain tenun di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana mereka harus melindungi tradisi itu di tengah gempuran yang lain-lain segala macam. Di sana di masyarakat kebetulan juga menjadi penelitian saya, mereka membuat gula lontar, ya, ada tradisi gula lontar. Gula, kalau di Jawa mungkin belakangan ini terkenal dengan gula aren. Gula lontar, gula sabu itu sangat enak, ya. Nah, sedikit promosi. Nah, gula lontar ini mereka hasilkan dari kebiasaan mereka hidup, kuliner, dan ini sudah pernah diteliti oleh James J. Fox dari Australia, ya. Mereka melihat bagaimana orang di Nusa Tenggara Timur, Saburai Jua, dan di Pulau Rote itu tetap survive ketika mereka berada dalam kemarau yang sangat panjang, karena mereka hidup dengan, kan kita tahu Nusa Tenggara Timur itu kemaraunya lebih panjang daripada musim hujannya, tetapi mereka tetap survive, dan mereka tidak kelaparan karena ada apa? Ada gula. Nah, gula ini akhirnya menjadi identitas mereka dari kuliner lokal itu. Nah, mereka menjaga itu, mereka memperlakukan pohon lontar ini seperti ibu mereka, ya kan? Mereka menyayanginya, merawatnya. Jadi kehidupan orang di Sabu dan di Rote itu tidak bisa mengabaikan dengan adanya pohon lontar itu. Nah, itu harus bagaimana pemerintah harus melindungi suatu melindungi suatu tradisi yang sudah ada di masyarakat, ya. Terus bagaimana mengembangkannya? Nah, ini yang penting juga. Kadang ini yang terabaikan. Bagaimana mengembangkan produk
yang dari tradisi itu dikembangkan agar bisa dikenal. Seperti tadi Bang Mardhani katakan, bagaimana agar bisa diterima di mancanegara. Ya, bagaimana tradisi kain tenun yang kebetulan saya pakai ini kain tenun dari Saburai Jua. Ini bisa diterima oleh banyak negara di dunia. Ya kan, kalau batik kita sudah diakui. Ya, kemarin tanggal 2 Oktober kalau tidak salah Hari Batik sedunia. Bagaimana produk-produk yang lainnya? Lalu bagaimana kita memanfaatkannya? Lalu bagaimana kita membina orang-orang yang kalau tidak dijaga, tidak dilestarikan, mereka akan hilang. Dengan perkembangan zaman ya, dengan mungkin kalau menyadap gula itu pohon lontar itu kan tinggi-tinggi. Kalau tidak di-create atau tidak dikembangkan, ini kan akan hilang dengan sendirinya. Tidak anak-anak muda sekarang di Saburai Jua itu malas, tidak berani naik ke pohon lontar. Padahal dulu ada istilah, ya, ada istilah mereka bilang, kalau kamu suka anak nona saya, kamu harus bisa itu panjat pohon lontar. Karena hidup itu tidak hanya dengan cinta, tetapi hidup dari pohon lontar. Begitu. Jadi itu tradisi yang tertanam di sana. Ya. Nah, ini pembinaan, pengembangan ini penting sekali lagi harus melibatkan dari masyarakat. Masyarakat, lalu bagaimana? Siapa yang membina itu? Yaitu dari kabupaten. Ya kan? Nah, ini pemerintah juga dalam undang-undang pemajuan kebudayaan itu diawali dari daerah. Daerah yang paling kecil itu kabupaten, wali kota. Kemarin, kebetulan ini sekali lagi, kebetulan kemarin saya sempat berbicara dengan orang dari Saburai Jua, ternyata mereka juga sudah mencoba melibatkan itu dan mencoba mendaftarkan hasil dari kebudayaan mereka untuk menjadi warisan budaya tak benda. Nah, itu ada budaya Hole dan Pedoa, tarian dari asli Saburai Jua. Jadi memang harus didukung agar budaya itu tidak hilang, tidak tergerus oleh zaman. Dan bagaimana anak-anak itu juga bisa mengenal, ya, seperti cerita rakyat. Cerita-cerita rakyat banyak sekali yang sudah tidak dikenal, ya. Kebetulan saya juga di Universitas Indonesia, ya. Saya mengajar sastra lisan. Sastra lisan, ketika saya minta mereka presentasi, banyak sekali yang presentasi itu hanya Pulau Jawa, Sumatera, ya, Kalimantan, Bali. Tidak ada yang membahas tentang Papua, cerita rakyat dari Papua, ya. Tidak ada yang membahas puisi atau mantra dari Papua, dari Maluku, ya, dari Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena memang mungkin dari dulu kita tidak tahu itu semua. Ada hal yang missing link lah, ada yang hilang seperti itu. Nah, ini sekali lagi saya sedang berupaya dengan masyarakat di Saburai Jua untuk menghimpun cerita rakyat di sana dan kita buatkan buku. Karena tadi seperti Bang Mardhani sekali lagi saya katakan mengutip, ya, bahwa kalau tidak dijaga budaya ini akan hilang. Jadi buku menjadi suatu dokumentasi yang penting. Mereka harus buat buku, ya.